Kamu yakin ini yang mau kamu lakukan? Kamu yakin kamu siap menumbalkan anak kamu? Tiba-tiba si Sugi ini mendengar suara anak perempuannya dia nangis. Pak, panas pak, sakit, sakit. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Ini di luar nalar banget ya guys, gue punya cerita buat kalian hari ini. Gue abis baca sebuah thread di yang namanya, akunnya namanya Mitologi. Again, balik lagi nih gue bilang ya, ini udah bener-bener cerita di luar nalar gue banget karena gue nggak tahu gimana seseorang bisa ngelakuin hal kayak gini. Judulnya itu Getih Anak. Ini tentang kayak pesugihan anak, tumbal anak gitu loh guys. Dan ini ceritanya buatku sih serem banget, gila banget. Dan gini ceritanya. So, dari cerita yang gue baca nih ya, ada seorang ayah, seorang bapak, mungkin udah terjerat hutang atau gimana lah ya, kayaknya dia udah desperate banget. Si bapak ini namanya Pak Sugih. Dia mendatangi temannya dia yang namanya Muji. Muji ini tuh kayak ahli sama hal-hal klinik gitu kali ya, dan dia sengaja mendatangi temannya ini karena dia tahu temannya ini bisa bantuin dia nih. Dengan keputusasaannya dia, datanglah dia ke temannya ini si Muji ini dan dia bilang kalau gue mau numbalin anak gue. Pertama temennya ini kaget dan gak nyangka kalau temennya serius, tapi dia bilang gue udah putus asa. Anak gue yang pertama itu penyakitan, namanya Dimas, anaknya yang gede. Dia udah coba segala macam pengobatan sampai uangnya habis, terkuras, sampai udah ngutang ke lintah darat. Ini anak gak sembuh-sembuh juga, sakit juga aneh. Badannya penuh sama nanah-nanah yang busuk bau gitu dan gak sembuh-sembuh, mau dibawa kemanapun. Dia bawa ke dokter pun, dokter sendiri tuh juga kayak gak tahu ini anak sakit apa gitu. Nah, karena dia udah banyak hutang dan anaknya gak sembuh-sembuh nih sakitnya, makanya dia udah bingung harus gimana lagi. Makanya dia berpikir mending dia tumbalin dong anaknya ini. Karena kalau anaknya meninggal juga kan kayak take him out of his misery gitu loh. Kayak dia udah bisa terlepas dari rasa tersiksanya dia sendiri. Ya paling gak si Pak Sugi ini berpikir seperti itu. Anyway, setelah si Muji ini yakin kalau si Pak Sugi ini memang udah serius nih, bulat tekadnya sama apa yang dia mau lakuin. Dia cuma ngambil keris sama plastik kresek hitam gitu. Dia ajak nih si Suginya pergi. Mereka keluar dari rumahnya dia dan ternyata belakang itu makam guys. Nah sampai di makam itu dia mulai tuh membaca-baca sesuatu. Sugi ini nanya, ini kita ngapain nih di sini? Sebelum gue bawa lu ke tempat si dukun itu, lu harus kuatin badan lu dulu nih gitu. Dia mulailah baca-baca mantra-mantra apalah segala macem. Terus dia kayak ngeluarin kayak cangkir gitu. Tiba-tiba dari makam ini tuh keluar kayak asap gitu, kayak asap putih gitu keluar. Terus gelas itu dia taruh guys di bolongan yang dia tusuk pakai keris itu yang ngeluarin asap ini. Gelas itu dia taruh di situ, asapnya tuh kan mulai gumpal ya di si gelasnya ini. Nah begitu dia balik, asap itu tuh berubah jadi darah yang pekat gitu. Creepy. Dia langsung kasih ke Sugi, si Mujinya kasih ke Sugi dan dia bilang, lu minum cepetan. Buru-buru si Suginya ngikutin, dia minum dan shit, begitu dia minum darah itu masuk ke dalam badannya dia, tiba-tiba di depannya dia tuh dia ngeliat pocong lagi berjejer, itu semua ngeliatin dia. Itu dia panik banget, dia takut. Si Mujinya ini langsung narik dia pergi, ayo kita cabut. Pas dia lagi jalan lari gitu dia nabrak seorang perempuan itu bau bangke banget. Dia gak sempat ngeliat tuh perempuan siapa, ditarik sama si Mujinya ini sampai masuk di rumah. Dia nanya, itu perempuan tadi siapa yang bau bangke? Dia bilang, ya itu yang tadi lu minum darahnya, itu makamnya dia. Oke. Sampai sini gue udah creeped out banget ya baca cerita ini ya. Di luar nalar kan kayak gue bilang tadi. Anyway, akhirnya dia bermalam tuh di rumahnya si Muji ini. Dia bermalam di rumahnya si Muji dan sepanjang malam tuh dia gak bisa tidur tuh. Dia dari celah-celah jendelanya si Muji ini dia ngeliat pocong-pocong itu terus ngeliatin dia, natap dia gitu loh. Besokannya pergilah mereka ke rumah si dukun ini. Masuk ke rumah si dukun, akhirnya seharian tuh dia nunggu di depan rumah si dukun itu, gak dipanggil-panggil. Dukun itu cuman sempet keluar sebentar ngeliatin dia, terus udah masuknya gitu lagi ke dalam. Dia nungguin, si Muji cuma bilang, lu sabar. Begitu maghrib, begitu mulai gelap, matahari udah mulai terbenam, keluar nih si dukunnya, manggil mereka suruh masuk ke dalam. Oke, duduk di depan segala macam tuh ada baskom air. Ada baskom air, si dukun ini nanya, kamu yakin ini yang mau kamu lakukan? Kamu yakin kamu siap menumbalkan anak kamu? Dan si Sugih ini menjawab,
Siap. Si dukun ini mulai membaca mantra dan dia memegang sebuah boneka jerami. Boneka anak-anak gitu ya, kayak boneka jerami. Nah itulah namanya boneka getih anak. Begitu si dukun ini mulai baca-baca mantra, airnya tuh kayak mulai mendidih. Dia masukin si boneka itu ke dalam air yang mendidih itu. Tiba-tiba si Sugi ini mendengar suara anak perempuannya dia nangis. Namanya Bening. Pak, panas pak, sakit. Itu yang dia dengar nih guys. Kaget dong si Suginya. Yang mau dia tumbalin bukan yang ini, bukan yang perempuan. Yang dia mau tumbalin itu kan Dimas, anak yang pertama, yang sakit-sakitan. Dia kaget, dia teriak, dia suruh tuh dukun berhentiin. Berhenti, bukan anak yang itu yang mau saya tumbalin. Si dukunnya bilang, apa yang sudah dimulai saya nggak bisa hentikan. Boneka itu udah keburu masuk ke dalam air itu. Suginya nggak peduli, dia tarik, dia masukin tuh tangan dia ke baskom yang mendidih itu. Dia tarik bonekanya, dia lempar. Pokoknya dia bilang, saya nggak mau tahu, saya minta ini dihentikan. Yang saya minta itu anak saya yang pertama ditumbalin, bukan anak saya yang kecil. Dukunnya bilang, emang lu ngomong dari awal, mana saya tahu anak lu yang mana yang mau ditumbalin. Ternyata sis demitnya, setannya, iblisnya whatever lah ya, itu memilih anaknya yang sehat, bukan anaknya yang pertama, bukan anaknya yang laki-laki nih. Dia udah ketakutan, dia nggak peduli, pokoknya dia pikir dia udah cabut lah itu boneka. Dia pulang nih, dia pulang buru-buru, dia lari dari situ. Dia udah berpikir yang terburuk nih. Dia pikir, gue sampai rumah gue nggak tahu apa yang bakal gue lihat. Dia nggak tahu apakah anak-anaknya masih hidup atau gimana. Beda banget dari apa yang dia pikirin guys. Begitu dia sampai ke rumah, malah anak-anaknya tuh baik-baik aja. Si Bening lagi makan, malah lagi happy banget, pakai baju baru, lagi megang mainan baru. Istrinya juga happy banget, malah itu makanan dari ujung ke ujung di meja. Kaget dong dia. Dia kaget, dia bilang, lu dari mana bisa beli ini semua? Tadi ada orang datang itu bawa uang 2 tas. Itu bilang katanya itu hasil kerjanya bapak. Orang mana siapa? Gak tahu pak, saya juga gak nanya. Orang itu ngasih uang terus pergi. Dia berpikir, aduh, padahal kan boneka itu udah dicabut ya. Tapi kok ini tetap berjalan, kok uang ini tetap ada gitu loh. Ya udahlah, dia juga udah gak mau mikirin. Cuman dia lihat Bening sehat, baik-baik aja, ya udah dong aman gitu kan dia ngiranya. Dia masuk ke dalam, dia ambilin piring, dia ambilin makanan, nasi, dia mau suapin anaknya itu. Tapi begitu dia buka pintu guys, anaknya yang sakit-sakitan ini, si Dimas itu guys, ngeliatin dia tuh malah mukanya tuh ketakutan banget gitu. Sampai urat-urat itu sampai nongol gitu, kayak takut gitu ngeliat bapaknya sendiri. Bapaknya tapi ngedeketin dia, nyuapin dia dengan sabar, tapi Dimas itu gak mau makan. Tapi bapaknya kayak tetap, Suginya tetap, ayo makan nak. Tetap dia kelihatan ketakutan nih si anak ini nih. Sampai akhirnya tiba-tiba Dimas ini matanya bener-bener melotot, kayak ketakutan, kaget. Si Dimas itu malah menepis piring yang bapaknya bawa, pokoknya gak mau makan. Waktu bapaknya lihat, Sugih lihat, itu bukan makanan, tapi tikus yang perutnya tersobek-sobek. Isi perutnya tikus tuh keluar semua. Dia kaget, dia langsung lari keluar. Karena kan anaknya juga lagi, si Bening itu istrinya semua lagi makan yang sama kan. Dia lari keluar, dia cuman malah ngelihat anaknya si Bening itu lagi jongkok di lantai, lagi megangin tikus dan lagi makanin tikus dengan perutnya yang udah terurai-urai keluar tuh. Dia takut banget, dia kaget banget lihat anak perempuannya kayak begitu. Dan Bening itu tiba-tiba kayak noleh gitu ke dia sambil menyeringai dengan mulutnya yang berdarah-darah. Dia teriak, dia kaget, udah panik segala macam. Tiba-tiba ternyata itu semua cuman khayalan dia. Istrinya gak kenapa-napa, anaknya gak kenapa-napa, cuman si Dimas ini yang masih ketakutan yang lihat dia. Udahlah dia pikir itu semua cuman imajinasi dia juga gak mau terlalu mikirin. Dia pikir mungkin dia masih parno kali ya, karena masih kepikiran sama dia datengin dukun tadi. Dia tidur, malam itu pas dia tidur tuh dia kebangun tiba-tiba. Dia ngeliat istrinya tuh gak ada di samping. Dia keluar dari kamar ngeliat istrinya lagi sholat, dalam posisi sholat, duduk. Tapi apa yang dia denger itu kayak istrinya bukan lagi baca-bacaan sholat gitu. Dan gerakan tubuh istrinya tuh juga aneh gitu loh, kayak cepet gitu. Dia ngedeketin, bu, dia manggil, istrinya gak noleh sama sekali. Akhirnya dia deketin, dia panggil, bu. Istrinya balik, mata istrinya putih, urat-uratnya tuh menonjol. Dia kaget kan, begitu dia teriak, istrinya juga kaget, istrinya pingsan.
Dia bawa tuh istrinya ke kamar, dia udah ketakutan banget, kaget, dia taruh istrinya di kamar, badan istrinya panas tuh, demam tinggi. Dikompresin sama dia, dikompresin. Sampai akhirnya semalaman dia ketiduran di samping si istrinya ini. Tiba-tiba dia kebangun lagi tuh, dia kebangun, istrinya gak ada lagi, dia kaget, turun lagi ke bawah, dia cari, malah dia ketemu anaknya. Anaknya tuh lagi megang si boneka yang tadi itu loh, yang jerami itu yang tadi di rumah si dukun. Dia kaget, kamu lagi ngapain? Dia nanya ke si Bening. Bening bilang lagi benerin boneka ini, kepalanya putus. Tiba-tiba tuh anak itu pendarahan banyak banget kayak orang perempuan datang bulan guys. Pendarahan, panik lah dia, lari, dia bawa anaknya ke rumah sakit. Dokter di rumah sakit juga bingung, gak mungkin kan anak umur 8 tahun itu pendarahan, dan darahnya itu, jumlah darah yang keluar itu ngelebihin perempuan datang bulan normalnya. Dan itu baunya katanya, gue ngebayangin baunya tuh katanya anyir banget, amis banget, beda sama orang datang bulan biasa. Cuman dokter berpikir ya mungkin nih anak kayak gedenya lebih cepat kali ya atau gimana. Setelah dirawat, diinfus, dibawa pulang. Setelah kejadian tuh pokoknya makin lama makin banyak kejadian-kejadian yang aneh. Sampai akhirnya si Sugih ini bilang, aduh gue gak bisa nih kayak gini. Dia pergi balik ke dukun itu, dia marah, dia bilang pokoknya gue mau nih semua dihentikan. Gue kan udah cabut si boneka itu gitu loh. Kenapa anak gue kok masih jadi korban? Kenapa anak gue jadi pendarahan? Kenapa istri gue begini segala macam? Dukunnya bilang gitu loh, ya nggak bisa, sekali itu boneka udah masuk ke dalam, lu nggak bisa apa-apain lagi. Dan lagian uangnya juga udah pakai kan, kalian pakai itu buat makan kan, udah masuk ke perut kalian udah belanjain uang itu. Begitu dia pulang, dia kaget ketika ngelihat kalau anaknya yang pertama, Dimas, itu meninggal. Dan meninggalnya itu juga katanya nggak wajar. Dan harusnya kan kalau jenazah baru meninggal itu kan masih seger ya, masih oke. Ini jenazah si Dimas itu baru meninggal beberapa jam aja udah ngeluarin kayak cairan coklat hitam gooey yang bau banget gitu loh. Setelah kematian anaknya yang laki-laki ini, si Dimas ini, si istrinya ini mulai curiga nih. Karena dia ngerasa banyak banget kejadian yang ganjil yang terjadi di rumah mereka. Istrinya langsung nembak dia. Kamu pasti pergi nemuin Muji ya? Karena istrinya tahu kalau temennya yang namanya Muji ini memang main hal-hal yang begituan deh, yang klinik-klinik, yang dukun-dukunan. Sambil nangis ya Sugih ini ngaku kalau ya iya, dia karena dia udah bingung, dia juga kasihan sama Dimas gak sembuh-sembuh, mereka juga gak punya uang, dia bingung. Akhirnya dia cerita sama istrinya apa yang terjadi. Istrinya nangis tuh, sedih banget. Istrinya cuma bilang, apapun yang terjadi, kamu harus melindungi Bening. Gak lama istrinya juga meninggal dunia. Entah gimana caranya itu istrinya ketiban sama pohon. Dan lehernya tuh ketusuk sama dahan gitu deh. Sampai akhirnya dia bleeding. Istrinya juga mengalami nasib yang sama guys. Keluar cairan coklat, bau banget gitu. Padahal tuh baru meninggal gitu loh. Dengan segala kepanikannya dia coba gitu ngasih uang itu untuk sedekah, untuk koperasi, untuk apa. Dia gak mau pakai uang itu sendiri. Tapi ternyata ya gak bisa gitu loh. Setelah Dimas meninggal dan istrinya meninggal, dia berjanji nih dia udah cuman keep janji yang dia bikin ke istrinya, dia harus jaga Bening. Tapi kelakuan si Bening ini makin aneh, makin hari makin aneh. Bahkan suatu hari Sugih itu pernah hampir dibunuh sama Bening sendiri gitu loh. Akhirnya Sugih yang udah bingung gak tahu mau gimana, dia mau balik ke dukun itu lagi, tapi dukun itu aja meninggal guys. Dukun itu meninggal dengan cara menggorok leher dia sendiri. So dia sekarang harus minta tolong kemana? Mau gak mau dia pergi ke seorang ahli spiritual kali ya, maksudnya seorang kiai atau ustadz atau apapun. Ketika dia cerita tentang apa yang dia buat, apa yang terjadi, kiai itu juga bilang, ya kamu harus ikhlas, udah gak ada yang bisa dilakukan gitu loh. Ibaratnya Bening ini sebenarnya udah bukan manusia lagi. Iblis itu udah masuk di badannya Bening ini, mereka udah jadi satu, itu udah gak bisa diapa-apain. Bahkan dia itu disuruh ngebunuh anak ini karena Bening ini cuma akan menyakiti manusia lain karena dia udah bukan manusia lagi. Cuman karena Sugih ini bingung, dia udah berjanji sama istrinya dia akan jaga Bening, ya gak mungkin lah dia bisa bunuh anaknya sendiri. Nah cerita yang gue baca itu ya ini guys, sampai di sini. Which yang bikin gue berpikir ya, apa ya yang terjadi sama Bening? Apa yang terjadi sama Pak Sugih gitu loh. Dan
Dari yang gue dengar ketika Pak Sugih ini juga meminta tolong sama si Muji, orang yang pertama ngajakin dia itu, Muji itu selalu menghindar dan gak bisa juga dicari, gak tahu kemana. So anyway, gue juga jadi berpikir aja like kenapa sih orang-orang kok bisa sampai tega, sampai seputus asa itu rela ngorbanin anak mereka sendiri demi uang. Mau anak lu sakit atau apapun ya gitu. Ternyata konsekuensinya gak sebanding. Dan yang gue bingung kenapa satu keluarga itu gitu loh yang akhirnya semua satu persatu mati. Bukankah harusnya cuman bening? Apakah itu karena dia mencabut boneka itu di tengah-tengah ritual itu gitu loh. Apa karena itu? Jadi satu keluarga itu harus membayar. Gimana menurut kalian guys? Gue tunggu ya komen-komennya kalian atau your thoughts tentang cerita ini. Please leave it in the comments dan kalau lo mau baca cerita-cerita fullnya, lo check out deh akunnya Mitolog gue di Twitter dan lo bisa baca nih cerita ini lebih lengkap lagi dan cerita-cerita yang lain lagi. Well anyway, that's it for me today guys. Dan jangan lupa ya, don't forget buat like and subscribe ke Bu Pentol. And I'll see you guys again minggu depan dengan cerita yang lebih serem lagi. Bye guys.